Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi qad kharajna minadh dhulumati ilan nur, minal juhal ilal ilmi bi'idznillah ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bertemu di Zoom meeting ya. Walaupun mestinya semester 4 itu banyak yang, ini semester 6, sorry. Semester 4 sebagian harus sudah masuk ya. Semester 2 juga sama gitu ya. Kalau semester 6 tidak ada prioritasnya. Karena takut pada ngumpul, walaupun ini banyak yang di kampus kayaknya wajah-wajahnya ini nih. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyimak ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita dengan manajemen organisasi nirlaba. Saya mudah mendapatkan materinya, nanti kita akan simak bersama ya. Mohon teman-teman disampaikan secara seksama ya. Walaupun di situ materinya sudah teman-teman buat, akan tetapi pengembangan dalam penyampaian itu sangat diutamakan. Jadi pengembangan ya, penjelasan dalam penyampaian itu ternyata diutamakan, apalagi dikaitkan dengan contoh fakta-fakta yang terjadi di lapangan, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemandu siapa yang akan menjadi moderator pada kesempatan ini. Jalankan seperti biasa. Kalau nunggu-nunggu yang mau bertanya siapa agak susah biasanya. Lebih baik ditunjuk saja langsung. Oleh karena itu siap-siap semuanya. Mohon maaf yang bisa on cam maksimalkan untuk bisa on cam ya. Yang kedua yang memakai HP diusahakan tidak dipegang, akan tetapi disimpan di meja, lalu teman-teman tinggal duduk saja ya. Baik, saya persilahkan dinikmati makanannya, dan lain sebagainya. Karena terus terang saja tidak mengganggu teman-teman yang lain yang pasti tidak bisa berbagi kepada yang lain ya, koret yang ngarana. Baik, demikian saya persilahkan kepada kelompoknya yang akan presentasi pada kesempatan ini. Saya harap penyaji, moderator tidak bagian dari penyaji ya. Oleh karena itu tunjuk saja siapa yang harus jadi moderator dan memandu acara ini sampai selesai atau materi ini sampai selesai. Demikian, dan saya persilahkan saya memantau terus di belakang layar. Dan sebelumnya marilah kita awali proses perkuliahan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakati ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya persilakan kepada kelompok untuk menunjuk seseorang yang harus memandu diskusi pada kesempatan ini. Disilakan. Cek suara saya jelas ini ya? Terdengar nggak? Jelas, Bapak. Oke, baik. Silakan. Lanjutkan. Untuk memandu mungkin ya, kita dari kelompok 5 mau minta tolong ke siapa ya? Ke Teh Nifa mungkin ya. Umi, apakah memungkinkan untuk bisa membantu kami? Untuk saat ini lagi belum kondusif. Oh iya. Oh iya, mohon maaf ya. Oh, siap. Ke Teh Laila mungkin. Ya, baik, siap. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bertemu pada wasilah Zoom meeting ini untuk melanjutkan materi pembahasan pada mata kuliah manajemen organisasi nirlaba, yang mana materi, mohon maaf, ya, yang mana materi hari ini akan disampaikan oleh kelompok 8 dengan materi yang berjudul pengelolaan tenaga kerja dan tenaga sukarelawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Materi pertama hadir. Hadir. Baik, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang pengelolaan tenaga kerja dan tenaga sukarelawan. Yang mana materi yang saya akan jelaskan pada materi pertama ini yaitu mengenai tentang faktor persamaan dan perbedaan antara staf dan relawan. Sebelum kita mengetahui perbedaan antara staf dan relawan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu staf dan apa itu relawan. Nah, staf atau karyawan dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi serta mendapatkan upah sesuai apa yang dia kerjakan. Kemudian relawan yaitu individu yang secara sukarela, mandiri, dan bertanggung jawab bersedia memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu kegiatan organisasi dan sadar bahwa tidak akan dapat upah atau imbalan ataupun gaji atas waktu tersebut. Ya ini pikiran dan tenaga yang diberikannya itu sukarela, bukan sebuah profesi. Nah, istilah relawan biasanya juga disebut dengan volunteer. Biasanya juga dipakai sebagai sebutan bagi orang yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Relawan juga sekelompok atau seseorang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya seperti apa aja? Banyak, seperti apa? Membantu korban bencana alam seperti adanya longsor, banjir, mereka itu tidak diupah, berbeda, tidak digaji, berbeda dengan staf. Bahkan relawan itu tidak sedikit orang mengambil dari saku mereka untuk membantu kepada kerjaan sosial mereka yang dibantu.
Berbeda dengan staf. Kalau staf itu digaji gitu, setiap bulan digaji oleh pimpinannya, oleh organisasi tersebut. Nah, begitu. Kalau seorang relawan itu harus mengerjakan tugasnya itu dengan sukarela dan tulus. Jadi meskipun mereka tidak dikasih upah atau tidak digaji, mereka menjalankan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Maka itulah disebut dengan relawan. Mungkin bisa kita dapat simpulkan ya, sudah kita sedikit dapat pahami perbedaan antara staf dan relawan. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya yaitu sama-sama membantu ingin memajukan organisasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri pertama, Kang Muldi, atas penyampaiannya yang luar biasa ya, dapat dipahami. Jadi tadi itu faktor persamaan dan perbedaan antara staf dan relawan. Sudah jelas ya teman-teman, bahwasanya staf dan relawan itu memiliki persamaannya, yaitu sama-sama untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Adapun perbedaannya yang paling bisa diingat gitu ya. Jika staf itu bisa mendapatkan gaji atau upah, sedangkan relawan itu tidak mendapatkan upah ataupun gaji. Tapi semuanya sama-sama mendapatkan jadi pengalaman dalam melaksanakan tugas sukarelawan tersebut. Oke, langsung kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yakni tentang manfaat relawan dalam lembaga swadaya masyarakat yang akan disampaikan oleh Beni. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat relawan dalam lembaga swadaya masyarakat. Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam budaya Indonesia, kerelawanan sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman dahulu, kerelawanan sudah mengakar dalam tradisi dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kerelawanan yang paling umum dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, adalah berupa gotong royong dalam kegiatan pembangunan rumah, pembangunan sarana sosial, perkawinan, maupun pada acara kematian. Para pemuda, orang tua, dan wanita secara sukarela memberikan kontribusi baik berupa tenaga, uang, dan sarana sesuai dengan komponen mereka. Diketahui bersama bahwa hampir semua lembaga swadaya masyarakat membutuhkan relawan, baik itu organisasi pelayanan masyarakat dan organisasi advokasi membutuhkan relawan. Bahkan partai-partai politik juga memerlukan jasa relawan. Sayangnya, banyak lembaga yang hanya melibatkan relawan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental saja, belum mensinergikan relawan dalam struktur lembaga sebagai bagian penting dari lembaga tersebut. Peranan penting untuk mencapai visi dan misi lembaga serta untuk keberlanjutan mencapai misi lembaga di masa mendatang. Potensi kerelawanan masih digunakan sebatas untuk menanggulangi berbagai masalah yang diakibatkan bencana alam dan penyakit. Belum disinergikan untuk mengatasi berbagai masalah sosial secara lebih strategis. Akibatnya, relawan tidak dikelola secara profesional dan akhirnya lembaga akan kehilangan media kampanye yang efektif dan modal sosial yang sangat mahal.
yang akhirnya lembaga akan kehilangan dukungan publik dalam memperluas gerakan sosial. Adapun beberapa manfaat relawan pada lembaga swadaya masyarakat adalah yang pertama, lembaga memperoleh tenaga, waktu, dan keahlian gratis yang bernilai sama atau bahkan lebih dari pekerjaan staf yang digaji dan bekerja penuh waktu. Yang kedua, lembaga memiliki media kampanye gratis. Yang ketiga, lembaga membangun dukungan publik yang akhirnya dapat memperluas gerakan sosial lembaga itu sendiri. Dan yang terakhir adalah relawan memiliki sumber ide dan energi bagi pengembangan program lembaga tersebut. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Beni atas penyampaian materinya. Jadi banyak sekali ya teman-teman manfaat seorang relawan gitu bagi organisasi. Tadi disebutkan bahwasanya organisasi politik pun ya, organisasi pemerintah sekalipun membutuhkan sosok relawan. Termasuk dalam lembaga swadaya masyarakat ini, tadi juga disebutkan banyak sekali manfaat relawan pada lembaga swadaya masyarakat, salah satunya yakni lembaga dapat memperoleh tenaga, waktu, dan keahlian yang gratis ya, yang bernilai sama atau bahkan lebih besar dari pekerjaan seorang staf yang digaji dan bekerja dengan sepenuh waktu. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai sumber-sumber yang relevan yang akan disampaikan oleh Teh Melani. Kepadanya saya persilahkan. Teh Melani hadir. Oke, nampaknya Teh Melani belum bisa bergabung di Zoom meeting kali ini. Mungkin dari teman-teman kelompok 8 ada yang ingin membackup gitu materi dari Teh Melani. Saya persilahkan. Baik. Atau baik, terima kasih kepada Bu moderator sebelumnya. Mungkin saya akan membackup untuk materi ketiga ya, terkait dengan sumber-sumber relawan sendiri. Baik, sumber daya dalam bentuk relawan adalah bentuk mobilisasi sumber daya yang diliterasikan paling utama, karena lebih bermakna dari uang. Relawan bisa menyumbang uang, tenaga, dan juga bisa diartikan sebagai perluasan gerakan yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil selama ini. Ya. Ada 3 bentuk relawan sebagai bentuk mobilisasi sumber daya, yaitu constituent based, kompetensi based, dan advokasi based. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Constituent based adalah organisasi berbasis sumber daya organisasi yang berbasis konstituen, atau peran relawan sangat dibutuhkan sebagai perantara antara organisasi dan masyarakat umum. Relawan sebagai jembatan untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kemudian ada kompetensi base, yakni sumber daya organisasi yang berbasis kompetensi, atau relawan disiapkan untuk menguasai kompetensi yang menjadi fokus organisasi, dengan harapan relawan bisa menjadi tenaga profesional dengan kontribusi yang lebih murah. Adapun yang ketiga, yakni advokasi base, atau sumber daya organisasi yang berbasis advokasi, atau yang pada jenis organisasi ini relawan merupakan kekuatan yang sangat besar. Relawan dimanfaatkan tenaganya dan juga sebagai penghasil dana. Mungkin kalau dilihat dari pola pelaksanaannya, ada 3 pola kerelawanan yang saat ini berkembang. Yang pertama, kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak dikoordinir oleh organisasi atau organisasi tertentu. Sama aja.
Aktivitas ini banyak berlangsung di masyarakat, namun sulit untuk diukur ataupun diteliti karena dianggap sebagai kegiatan rutin harian. Yang kedua, kegiatan kerelawanan yang dikoordinir oleh kelompok organisasi atau perusahaan tertentu, namun bersifat insidentil atau tidak sengaja, jadi mendadak gitu, atau dilakukan secara tidak berkelanjutan juga. Misalnya kegiatan bakti sosial, donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan kerelawanan yang dikelola kelompok atau organisasi secara profesional dan berkelanjutan atau rutin. Pola yang ketiga ini ditandai dengan adanya komitmen yang kuat dari relawan, baik tertulis maupun tidak tertulis atau lisan, untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Adanya aktivitas yang rutin serta adanya divisi atau organisasi yang khusus merekrut dan mengelola para relawan secara profesional. Mungkin itu saja terkait sumber-sumber relawan pada organisasi nirlaba yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Kang Fatur atas penyampaian materinya. Sangat-sangat mudah difahami. Tadi juga dijelaskannya bahwasanya sumber-sumber relawan itu tidak hanya berupa uang ya, tapi tenaga dan juga bisa diartikan sebagai perluasan gerakan yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil selama ini. Tadi pun dijelaskan juga terdapat 3 sumber daya relawan ya. Yang pertama tadi ada yang namanya constituent base, yang kedua ada kompetensi base, dan yang ketiga ada advocacy base. Selebihnya mungkin bisa dibaca oleh teman-teman di makalah yang disampaikan oleh kelompok 8. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Kang Fatur. Kepadanya saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih kembali kepada Bu Moderator atas kesempatannya untuk saya melanjutkan materi dari kelompok 8 ini, yakni terkait materi keempat. Sebentar, kok nggak bisa diklik. Mengenai proses seleksi dan rekrutmen relawan, atau sebenarnya bisa lebih dulu rekrutmen ya. Bisa kita ketahui sendiri, rekrutmen dan seleksi ini adalah 2 kegiatan atau suatu proses pencarian sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi, dan kedua kegiatan ini sangat penting dan benar-benar krusial gitu, yang menentukan bagaimana ke depan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi ini dapat menjalankan tujuan dan mencapai target yang telah ditentukan oleh organisasi secara bersama gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat untuk rekrutmen sendiri, ya ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada proses seleksi, yakni merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan atau relawan. Seleksi ini berdasarkan pada spesifikasi tertentu dari perusahaan yang bersangkutan. Kedua proses tersebut sebenarnya bisa seringkali kita anggap adalah satu proses gitu ya. Satu proses yang sama, kayaknya rekrutmen dan seleksi ini sama aja, sama-sama menarik orang dari luar, namun ya pokoknya menarik dari luar terus menjadikan karyawan. Namun pada dasarnya seleksi dan rekrutmen itu berbeda. Rekrutmen itu mungkin tahap awal untuk pencarian, jadi kriteria yang diumumkan secara umum itu masih bersifat dasar, jadi tidak terlalu detail, masih mengenai ketentuan-ketentuan umum saja gitu. Selebihnya dari situ baru nanti ada namanya kegiatan seleksi tadi,
di mana seleksi ini kriteria yang diajukan akan lebih detail, juga lebih mengerucut kepada tujuan-tujuan dan target perusahaan yang ditentukan. Jadi dalam seleksi ini setelah merekrut sebanyak-banyaknya sumber daya manusia dari luar perusahaan atau organisasi untuk masuk, dan terdapat sekian orang untuk sebagai pendaftar. Jika memang orangnya itu terbatas, mungkin bakal sedikit yang tertolak, tapi umumnya karena saat ini banyak orang mencari kegiatan atau pekerjaan, maka dari seleksi ini bakal banyak yang tertolak gitu. Karena seleksi ini bahkan seringkali tidak menemukan orang yang sesuai gitu. Alhasil banyak juga kekosongan divisi yang seharusnya diisi, namun dari rekrutmen itu tidak terdapat orang-orang yang sesuai. Makanya seleksi ini sangat krusial, sangat menentukan apakah orang-orang yang direkrut itu layak untuk menjadi sumber daya organisasi ke depannya. Itu semuanya sudah ditentukan dan memang harus matang dalam perencanaannya, penyesuaiannya, juga penentuan apakah dia layak atau tidaknya gitu. Mungkin itu kurang lebihnya terkait rekrutmen dan seleksi. Apabila ada yang masih dipertanyakan, nanti mungkin di sesi pertanyaan saja. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi proses seleksi dan rekrutmen itu merupakan proses yang sangat penting ya, dan selalu ada dalam setiap tahap manajerial di suatu lembaga atau organisasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada materi pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai materi mengelola dan mengembangkan relawan yang akan disampaikan oleh Teh Lia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Moderator ya, Teh Laila. Nah, baik, mohon izin juga Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya untuk materi terakhir dari kelompok kami, yakni mengenai mengelola dan mengembangkan relawan. Setelah tadi dibahas bagaimana perbedaan ya antara tenaga kerja dan relawan sendiri. Nah, karena adanya tadi kan relawan itu tidak digaji, sedangkan karyawan itu digaji. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan dan pengembangan relawan dalam rangka mempertahankan gitu dan mengembangkan juga. Seperti itu. Boleh di next slide? Iya. Nah, di sini dicantumkan juga dalam mengelola dan mengembangkan relawan. Nah, salah satunya menurut Patricia dan dalam Encyclopedia of Social Work Volunteer Management, bahwa perlu adanya pengelolaan relawan dalam rangka memberdayakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Nah, adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama orientasi dan pelatihan, kemudian pengakuan dan penghargaan, dan yang ketiga evaluasi kegiatan relawan. Izin sedikit menguraikan ya terkait yang pertama orientasi dan pelatihan. Lantas apa itu orientasi dan apa itu pelatihan? Orientasi sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita alami banyak mungkin ya orientasi ketika masuk kampus dan masuk organisasi dan lain sebagainya. Begitupun dengan relawan ketika masuk ke dalam sebuah lembaga, katakanlah lembaga organisasi nirlaba, katakan lembaga yang membutuhkan kerelawanan dan ia tergabung ke dalam relawan di lembaga tersebut, perlu adanya orientasi atau perkenalan ya, pengenalan, entah itu terkait job description dirinya sendiri, apa tugas dia di sana, bagaimana yang harus dilakukan. Selain itu juga perlu adanya pengenalan terkait lembaga secara keseluruhan gitu. Karena sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya bahwa secara tidak langsung relawan itu adalah memiliki tugas juga ya sebagai pengenal kepada masyarakat terkait lembaga yang sedang didudukinya, seperti itu. Bagaimana bisa seorang relawan mempublikasikan, memasarkan lembaganya
lembaga yang ia masuk ya ke dalam kerelawan tersebut jika tidak mengenal organisasinya gitu. Bagaimana mempromosikan jika ia tidak mengenal, bagaimana bisa berkhidmat dengan baik ketika tidak tahu tujuan secara keseluruhan terkait lembaga tersebut seperti apa. Nah, apa aja sih yang dilakukan ketika fase orientasi relawan ini? Yang pertama bisa dilakukannya pengenalan terkait profil organisasi. Profil organisasi apa aja? Bukan hanya judul organisasinya, tapi juga visi misinya itu sangat perlu supaya menyamakan tujuan dan menyamakan langkah gitu. Kemudian struktur juga, struktur yang ada di dalam lembaga tersebut, juga program. Nah, program ini sangat penting. Nah, program dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki dan menyatukan tujuan. Juga membekali relawan dalam membantu mengenalkan organisasi ke lingkungan luar seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya selain orientasi juga ada pelatihan. Nah, pelatihan ini sebetulnya kenapa sih ini ada dalam satu kotak yang sama gitu ya? Mungkin dari teman-teman kenapa enggak satu orientasi kemudian 2 pelatihan barulah pengakuan. Nah, karena di fakta lapangan ya gitu ya. Kondisi objektif di lapangan yang saya temukan bahwa cara orientasi dari tiap organisasi nirlaba itu beda-beda. Ya mungkin ada yang pertama salah satunya ada yang lewat orientasi secara langsung gitu. Ketika sudah direkrut barulah melakukan orientasi secara langsung. Namun ada juga yang melakukan fase perkenalan ini dengan cara pelatihan. Salah satunya saya temukan di lembaga yang namanya ini Al-Hilal lewat komunitas Hilal Leadership Community. Nah, di sana perkenalan relawan itu lewat sebuah program yang dinamakan HLT, Hilal Leadership Training. Pelatihan itu training TA kan ya gitu. Pelatihan itu training gitu kalau bahasa lainnya. Nah, di HLT itu, di HLC, Hilal Leadership Community, perekrutan perangkatan itu adalah nantinya dijadikan relawan gitu, selain di melakukan pelatihan. Nah, itu mungkin salah satu orientasi yang dilakukan sebagian lembaga langsung melalui training. Dan di rangkaian training itu ada yang pertama pengenalan, kemudian juga pemateriannya terkait pengenalan leadership dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan. Oke, berbicara terkait pengakuan dan penghargaan itu menarik sekali ya, karena ada mungkin apa namanya terkenal istilah ini, pengakuan atau recognition sering disebut dengan mata uang. Pengakuan atau recognition sering disebut dengan mata uang yang bisa digunakan organisasi dalam memberikan apresiasi atas kinerja relawan gitu. Jadi jangan sampai ya, meskipun relawan itu ya rela gitu, rela kan ya, namanya juga relawan, orang yang rela gitu. Ya meskipun rela jangan sampai betul-betul tidak ada apresiasi sedikit pun, karena pada dasarnya jika melihat kembali teori motivasi manusia yang mungkin di sini saya mengambilnya dari teori motivasinya Abraham Maslow, ada selain daripada berbagai kebutuhan manusia itu ada kebutuhan untuk aktualisasi diri dalam rangka yang paling puncak itu mendapat pengakuan ya gitu. Pengakuan ini sangat penting, luar biasa, apalagi di dunia relawan. Nah, harus seperti apa pengakuan atau penghargaannya? Apakah berupa gaji pula? Ya jelas tidak ya, karena dari perbedaan sendiri pun enggak. Nah, ini dapat dilakukan dengan berbagai macam penghargaan ataupun pengakuan. Ada bisa lewat apresiasi secara langsung gitu, tidak perlu hal mewah. Cukup seperti misalkan pin bintang lah ya kalau di sebagian organisasi, ataupun pin penghargaan yang memang di sana tertera apa gitu, semacam apresiasi. Atau juga seragam apresiasi bisa, terus ucapan, dan ini yang sering sekarang mungkin ya sering digunakan dan dirasa lebih mudah gitu. Yakni apresiasi lewat postingan di sosial media. Terlihat sepele, namun itu secara tidak langsung merupakan impact yang sangat berasa ya bagi relawan tersebut, karena balik lagi manusia memiliki kebutuhan terkait itu, pemenuhan penghargaan terhadap dirinya seperti itu. Nah, selain itu juga penghargaan sebaiknya dilakukan secara berkepanjangan dalam rangka menumbuhkan semangat untuk selalu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Nah, jika
berpindah gitu ya kepada implementasi di lapangan gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya menurut saya gitu, menurut analisis saya, karena sering terjadi dalam proses apresiasi ini terdapat pihak lain, anggota lain yang merasa, lah kok dia sih gitu. Yang dapat, padahal dari segi kinerja kita tahu di lapangan itu kita hampir mirip-mirip gitu lah kinerjanya. Nah, ini yang perlu seorang manajer katakanlah perhatikan untuk memberikan kejelasan yang jelas gitu, kategori penghargaannya itu seperti apa, supaya jangan sampai yang ini merasa terangkat dan yang lainnya serasa padahal aku juga ngelakuin kayak gitu loh, sama loh, tapi kok dia sih yang dapat. Nah, perlu ada kejelasan. Jika perlu dilakukan beberapa kategori penghargaan gitu dalam supaya jelas gitu apa yang diapresiasinya, ya seperti itu mungkin terkait pengakuan dan penghargaan. Dan juga berhati-hati dalam menggunakan narasi gitu ya, narasi ketika menyampaikan penghargaan tersebut untuk menjaga, balik lagi karena sifatnya relawan, jangan sampai aset berharga itu hilang justru karena sedikit kesalahan yang kita lakukan, seperti itu. Dan yang ketiga yakni evaluasi kegiatan relawan. Nah, selain evaluasi program ya, setelah melakukan program di lapangan, relawan juga perlu dievaluasi gitu dalam rangka mengukur keseluruhan pekerjaan yang telah dilakukan para relawan, mulai dari keterlaksanaan, kehadiran setiap agenda, hambatan, aspek pendorong, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi ini juga sebagaimana yang telah kita ketahui ya, adalah dalam rangka untuk mempersiapkan fase-fase selanjutnya gitu. Bukan hanya katakanlah kalau misalkan suatu program sukses, tapi kita hanya mengevaluasi programnya saja tanpa melihat kembali relawannya gitu. Ya, seperti itu mungkin. Nah, tindak lanjut dari evaluasi adalah merancang solusi yang relevan dihadirkan. Nah, ini nantinya akan menjadi siklus lagi kembali ke awal gitu. Tadi kan yang pertama pelatihan gitu. Nah, hasil dari evaluasi ini jika memang dirasa perlu adanya pelatihan tambahan, ya balik lagi ke tadi, ke orientasi pelatihan, terus penguatan dan lain sebagainya. Ini menjadi siklus yang memang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan relawan seperti itu. Mungkin dicukupkan dari saya. Terima kasih atas atensi terbaiknya. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa, terima kasih banyak Teh Lia atas penyampaian materinya yang sangat mudah dipahami, bahkan tadi disampaikan juga analisis langsung pada kondisi objek di lapangan ya. Nah, jadi ya setelah organisasi menghimpun para relawan, nah organisasi itu perlu untuk mengadakan pengelolaan dan pengembangan terhadap relawan. Tadi pun dijelaskan ada beberapa proses untuk pengembangan relawan. Yang pertama yakni mengenai orientasi dan pelatihan. Kemudian yang kedua ada sebuah pengakuan dan penghargaan atau reward ya. Nah, yang ketiga ada evaluasi kegiatan relawan. Nah, langsung saja ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi pembahasan hari ini bahwasanya tenaga kerja dan juga relawan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau suatu lembaga yang bertugas untuk sama-sama membantu keberjalanan berbagai program dalam sebuah organisasi. Nah, perbedaan antara staf dan juga relawan ada pada jenis apresiasi yang diberikan oleh organisasi. Jika staf biasanya mendapatkan apresiasi berupa upah kerja secara rutin, sedangkan relawan mendapat benefit dalam bentuk lain, yakni misalnya seperti pengalaman. Nah, hampir semua LSM membutuhkan relawan, baik itu organisasi pelayanan masyarakat dan organisasi advokasi. Meskipun partisipasi dari masyarakat sangat tinggi untuk menjadi relawan, namun tetap perlu diperhatikan adanya seleksi dan juga rekrutmen terlebih dahulu. Nah, setelah organisasi menghimpun relawan, organisasi perlu melakukan pengelolaan serta pengembangan terhadap relawan agar ada timbal balik
antara satu sama lain dan organisasi bisa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, pengembangan relawan dapat berupa pelatihan, seminar, training, dan lain sebagainya. Mungkin dicukupkan ya. Untuk selanjutnya, kita masuk pada sesi, mohon maaf Bapak sebelumnya. Oke, sebelum Izin. diskusi saya masuk dulu ya. Oh iya, baik. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya persilahkan kepada Bapak dosen kita, Bapak Herman, untuk menyampaikan statement ataupun evaluasi terhadap materi kali ini. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Bentar ya. Oke, saya sedikit tambahkan nih terkait dengan pembahasan ini. Mesti dibahas juga oleh teman-teman terkait dengan sumber-sumber relawan. Kira-kira sumber-sumber relawan itu dari mana saja? Itu teman-teman bisa memahami dan mengetahuinya. Jadi mendeteksi sedemikian rupa sumber-sumber relawan. Oke, kita tarik ke fakta ya yang ada di lapangan bahwa organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kita hari ini, termasuk bahkan organisasi di belahan dunia lainnya, lebih cenderung bahwa sumber-sumber relawan itu adalah orang satu ya dari sisi ketersediaan waktu, yakni orang-orang yang memilih pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya tidak posisinya sebagai staff tadi, tidak sebagai staff. Banyak yang seperti itu. Anggaplah dosen. Nah, dosen itu kan posisinya ditugaskan untuk mengajar yang dalam kurun waktunya memang tidak selalu harus duduk di tempat ya. Tidak harus selalu hadir di tempat itu. Akan tetapi pekerjaan utamanya dia terpenuhi. Contoh Bapak Ibu dosen yang hari ini ngajar ke teman-teman. Itu bisa jadi pagi harinya dia ngajar ke teman-teman di kelas ya. Mungkin kalau di kelas langsung ya ke kelas datang. Setelah itu kan jadwalnya mungkin hanya 1-2 kelas. Anggaplah sebelum zuhur sudah selesai. Setelah zuhur ke sana, idealnya memang dia gunakan untuk mencari pengetahuan baru. Akan tetapi dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada istilah penelitian ya, pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, salah satu unsur yang bisa diambil oleh lembaga-lembaga sosial adalah dari unsur pengabdiannya. Jadi setiap dosen, setiap pekerja, setiap orang yang punya pekerjaan pokok akan tetapi punya luang waktu atau punya waktu luang. Dan dari situ bisa diambil tenaga-tenaga relawan. Teman-teman coba perhatikan hari ini. Yang mengelola Majlis Taklim siapa sih? Gitu ya. Yang mengelola lembaga-lembaga kedakwahan siapa sih? Itu banyak dosen, ya. Banyak istri-istri dosen yang mungkin pekerjaannya di rumah cukup selesai sebelum jam 9, setelah jam 9 ke sana mungkin sudah happy ending gitu, sudah santai-santai, acong-acong kaki kan itu. Tidak full time di rumah. Tidak full time juga melayani suami, tidak full time juga mengurus anak gitu ya. Tidak full time seperti itu. Bahkan banyak yang mengurus anak itu, mengurus rumah tangga, mengurus rumah itu dikerjakan kepada pembantu atau pekerja di rumah gitu yang dibayar juga oleh dia.
Dan dia bisa menyisihkan waktunya untuk mengelola lembaga-lembaga dakwah. Ya, dosen dari kelas mengajar. Saya ngajar kalau dari jam, anggaplah jam 0, jam 6, jam 9 selesai. Dari jam 9 sampai sore, sampai besok lagi tidak ada lagi kelas. Dan tidak ada pekerjaan yang harus saya mendatangkan saya atau menuntut saya ke kantor. Berarti itu kan peluang. Itu peluang sumber relawan. Yang kedua, dalam tanda kutip ya, banyak pengusaha-pengusaha yang perusahaannya sudah dikendalikan oleh stafnya atau sudah bukan dikendalikan, sudah didesain, sudah diatur, sudah ditugaskan pada staf-stafnya. Dia sebagai pemilik perusahaan gitu, memiliki waktu luang untuk berselancar ke pengabdian sosial. Ya. Itu juga banyak. Dan bahkan bisa jadi nih teman-teman coba perhatikan mindset Robi, mindset di teman-teman ketika berbicara relawan itu bukan berarti hanya tenaga, akan tetapi bisa jadi pikiran. Ada orang-orang yang bisa menyumbangkan dalam bentuk pikiran, ide, gagasan, bagaimana menangani peristiwa ini, bagaimana menangani hal-hal seperti ini, bagaimana menangani radikalisme gitu ya, kesenjangan sosial di masyarakat, dan itu bisa ditarik ide dan gagasannya oleh lembaga-lembaga keagamaan, dan itu banyak dilakukan. Dan dia tidak berkecimpung secara teknis di lembaga itu. Akan tetapi ide gagasannya tetap terpakai, dan itu juga relawan. Dan yang ketiga, teman-teman perlu perhatikan bahwa relawan itu ada yang bisa saja bukan hanya pikirannya yang disumbangkan, yang direlakan, yang didermakan. Akan tetapi keuangannya pun juga didermakan. Salah satu contoh, anggaplah seorang yang memiliki usaha, yang usahanya sudah dijalankan oleh anak buahnya, oleh anggotanya, oleh para pekerjanya, oleh stafnya gitu ya. Dia kan tinggal menikmati aliran uang masuk ke rekeningnya, dia punya banyak waktu, paling juga dia sedikit-sedikit membangun relasi, jejaring lagi untuk perusahaannya, dan itu tidak full time. Itu bisa saja part time. Berarti banyak waktu yang bisa diambil dan dimanfaatkan ya oleh dia untuk menyumbangkan waktunya, bahkan materinya, bahkan sebagian keuntungannya dari perusahaannya dia sumbangkan ke lembaga-lembaga, ke organisasi-organisasi relawan tadi. Contoh, anggaplah saya sebagai pengusaha, perusahaan saya sudah dipimpin oleh istri bisa jadi, oleh anak bisa jadi, kan tetap saya mendapatkan keuntungan karena saya sebagai komisaris di perusahaan itu. Kan kalau terlalu ngotok ngowo ya, terus-terusan di situ stres juga. Maka akhirnya biasanya dia punya kepekaan sosial, kepedulian sosial, dia bergabung dengan bagaimana menyelesaikan kesenjangan sosial, kemiskinan, ya membangun masjid, membangun lembaga-lembaga dakwah, membangun jalan, membangun sarana ibadah, membangun ide-ide kreatif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi bukan hanya dirinya yang dibawa ke lembaga kita atau ke lembaga dakwah atau ke lembaga nirlaba itu, akan tetapi juga uangnya dibawa. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi sudah tidak lagi berpikir untung apa yang dia bisa dapatkan dari lembaga itu, tapi justru dia memiliki kepuasan tersendiri untuk menyumbangkan semua pikirannya, materinya, bahkan tenaganya untuk lembaga itu. Banyak yang seperti itu. Usahanya jalan, tenaga dia juga bisa disumbangkan pada yang lain. Teman-teman coba sebagai mahasiswa bisa kan kuliah tidak full time, kan tidak dari pagi sampai sore kuliah terus. Dan teman-teman tidak baca buku terus. Kewajiban teman-teman juga harus mengabdi di yang lain, magang dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dirasakan dan itu adalah sumber-sumber relawan. Tapi tadi yang itu disampaikan oleh Lutfia, jadi
bagaimana memanage relawan itu agar merasa diakui, merasa dikembangkan karirnya, ya, merasa dilindungi, kan itu, merasa apa ya, apalagi kira-kira secara psikologis nyaman gitu ya, di lembaga itu nyaman. Nah, itu pengelolaan yang mesti dikelola kuat oleh lembaga-lembaga dakwah atau organisasi-organisasi non-profit. Dan bukan hanya dia merelakan waktu materinya, akan tetapi bisa jadi di samping dia mengelola perusahaannya dan memberikan efek kesejahteraan kepada pekerjanya, lalu ketika dia sumbangkan sebagian tenaganya, bahkan dia juga sumbangkan sebagian keuangannya, materinya untuk mengelola lembaga itu, dan di lembaga itu kan ada staf juga yang akhirnya memberikan kesejahteraan juga. Walaupun bisa jadi penentuan upahnya ya tidak seperti yang ada di perusahaannya. Penentuan upahnya bisa jadi seminggu sekali dikasih penghargaan dalam bentuk nominatif ya seperti tadi. Ya, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk penghargaan, bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, bisa dalam bentuk refreshing. Jadi pengelola lembaga ya, pengelola organisasi nirlaba bisa jadi disupport oleh seorang pengusaha untuk rekreasi, jalan-jalan. Nah, itu kan luar biasa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memiliki ide kreatif seperti ini, itu dalam fokus capaian lulusan jurusan MD namanya disebut sebagai sociopreneur. Sociopreneur ya. Orang-orang yang bisa berkreatif menghasilkan pundi-pundi keuangan dari kegiatan-kegiatan sosial. Nah, banyak yang seperti itu. Kan ada dalam ini nggak tahu ini ke kelompok mana, saya lupa lagi ya. Begini, teman-teman perlu diperhatikan. Di dunia ini ada orang yang punya lahan ya luas tapi nggak punya SDM. Ada orang yang punya tenaga, ya maksudnya SDM itu tenaga. Ada orang yang punya tenaga tapi nggak punya ide. Ada orang yang punya ide tapi nggak punya modal. Kalau seandainya itu dikolaborasikan, ada orang yang punya ide, ada orang yang punya lahan, ada orang yang punya modal, coba itu disatukan, nggak kebayang. Itu jadi suatu akan lahir menjadi sebuah anggap lembaga gitu, anggap organisasi. Di situ ada pemilik lahan, di situ ada pemilik ide, konsep, gagasan, di situ juga ada pemodal. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak menumbuhkan, membaca, menganalisa potensi-potensi yang seperti itu, yang di kemudian hari teman-teman ujuk-ujuk punya lembaga besar gitu. Padahal nggak punya duit, padahal nggak punya lahan, hanya punya ide. Dan inilah yang mesti dimiliki oleh mahasiswa MD salah satunya, yang di kemudian hari menjadi keahliannya sebagai sociopreneur. Mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang punya ide gagasan ketika melihat lapangan, ketika melihat pemodal. Di satu sisi ada tempat yang tidak terberdayakan, di sisi lain ada pemodal, pemilik modal, itu yang uangnya banyak di mana-mana tapi tidak berdaya juga, bahkan hanya ditabung saja begitu saja, hanya menunggu giliran waktu saja gitu ya, giliran waktu habis diambil, diputarkan lagi atau disimpan lagi, banyak yang kayak gitu. Nah, teman-teman pikirkan itu, kira-kira ide apa untuk menyambungkan antara pemilik modal dan pemilik lahan agar di kemudian hari dan juga kita sebagai pemilik ide, agar di kemudian hari lahan itu berdaya, uang itu berputar gitu ya, berdaya juga. Kita pun juga memiliki kebaikan di situ walaupun hanya menyumbangkan ide, konsep, gagasan. Nah, ini sesuatu yang perlu teman-teman dalami, yang di kemudian hari insya Allah kalau teman-teman renungkan kan kalau teman-teman perhatikan ya, salah satu pekerjaan anggota dewan itu sekarang. Jadi dia punya gagasan, terus cari pemilik modal, cari pemilik lahan.
Maka di kemudian hari dia menempati menempati kursi sebagai anggota dewan. Pekerjaannya apa? Menyambungkan aspirasi, lalu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh pemodal apa sih namanya itu? Apa sih namanya? Ada yang apa? Investor bukan? Bisa jadi investor gitu ya. Ya kalau investor identik dengan usaha ya. Tapi kan ini tidak usaha juga gitu. Ada ya. Ini tidak usaha juga ada. Nah, teman-teman coba latih ya ide-ide kreatif seperti itu. Kalau teman-teman ada di kampung teman-teman, di satu sisi ada orang kaya tapi tidak berdaya. Di sisi ada orang pemilik lahan luas tapi tidak terberdayakan. Maka teman-teman keluarkan ide teman-teman untuk agar ya, ide gagasan teman-teman itu bisa mempengaruhi si pemilik modal dan mempengaruhi si pemilik lahan dengan apa? Dengan gagasan yang teman-teman miliki. Ini saya pikir dunia sekarang tuh akan beralih ke situ. Orang-orang di dunia saya barusan buka desain rumah 2030 kira-kira seperti apa nggak tahu. Yang pasti begini. Teman-teman bisa dikatakan apa pekerjaan teman-teman ya bisa jadi nggak punya pekerjaan. Apakah teman-teman punya modal, punya uang besar? Bisa jadi nggak punya, tapi gaji gede. Apakah teman-teman punya lahan garapan? Bisa jadi nggak punya karena digarap orang lain. Teman-teman punya apa? Punya ide. Dan di media sosial itu, di media sosial sekarang ini yang kita geluti, orang-orang yang kaya itu yang hampir seperti itu kayaknya. Coba teman-teman yang crazy rich itu. Crazy rich itu apa sih pekerjaan pokoknya? Nggak punya pekerjaan, saya yakin. Itu hanya menyambungkan ya ide-ide kreatif ya yang di kemudian hari disupport oleh teman-teman dengan subreknya. Ya. Di sisi lain ada pemilik akun atau pemilik media sosial yang memberikan reward kepada orang yang subrek dan pemilik kreativitas yang di kemudian hari menghasilkan pundi-pundi amal STTP ya. Pundi-pundi keuangan. Hanya pekerjaannya siapa itu treasury siapa ya. Yang bisa jadi duduk-duduk aja di rumahnya kayak gini, kayak saya lah. Duduk-duduk aja ngajar teman-teman di rumah gitu ya. Gitu. Tapi di situ mutar ide gagasannya. Ini kira-kira ada ada fakta-fakta seperti ini di lapangan, konsep ini bagaimana cara menyelesaikan. Siapa yang biasa membiayai. Nah, ya, yang di kemudian hari teman-teman jangan sampai ya saya sudah mulai berpikir dari mulai sekarang. Kemarin-kemarin sih sebenarnya. Kalau teman-teman bikin proposal itu tidak lagi proposal minta uang. Tapi usahakan bikinlah proposal yang menggambarkan tentang seseorang yang kaya tapi punya keinginan. Lalu kita terjemahkan keinginannya itu, sodorkan proposal namanya proposal program. Bukan proposal uang. Jadi bukan minta uang. Tapi kita mengkaji, menganalisis, mengurai keinginan, harapan si pemilik atau bisa jadi pemilik modal gitu ya, bisa jadi dia punya modal besar tapi nggak punya konsep. Ya konsep itulah yang dibikin oleh teman-teman, asongkan sama dia, asongkan apa sih, sodorkan ke dia, lalu kemudian hari dia yang membiayai. Kita pun juga dapat kesejahteraannya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan. Kalau teman-teman di majelis taklim, teman-teman kalau mau ngadain pengajian, ya nggak usah mikirin ini dari mana biayanya, nggak usah. Bikin saja konsep yang jelas, ya, bikin saja ide yang bagus, lalu sodorkan kepada masyarakat, sodorkan juga kepada pemilik lahan. Bisa jadi yang bikin nasi itu adalah masyarakat. Kalau dibikin nasinya oleh masyarakat, bisa jadi kan penyumbangannya tidak merasa keberatan karena hanya menyumbangkan 5.000 yang di kemudian hari dapat acara besar. Siapa pemodalnya? Masyarakat. Siapa yang menikmatinya? Masyarakat. Ya. Siapa yang pemilik gagasannya? Nah itu. Nah hal-hal yang seperti ini yang langka. Oleh karena itu teman-teman ya di pengelolaan volunteer ya, pengelolaan sukarelawan ini yang harus dibaca. Dari mana sumber-sumber relawan itu? Ya, jangan sampai teman-teman memikirkan relawan, cara mengaturnya, tapi sumbernya dari mana nggak baca. Tidak mesti relawan itu datang gitu, karena bisa jadi pikirannya yang dipakai.
Tidak mesti relawan itu hadir di situ karena uangnya yang berjalan. Tidak mesti relawan itu hadir di situ karena lahannya yang luas yang kita gunakan. Oke, baik, demikian tambahan dari saya. Silahkan lanjutkan diskusi sesuai pada waktunya nanti. 10.12 berarti kurang lebih ada 15 menit lagi ya. 12, 20, anggaplah sampai 30, berarti ada 15 menitan lagi lah untuk tetap diskusi ya. Saya berharap teman-teman coba keluarkan ide gagasannya. Semester 6 tidak mesti lagi tunjuk untuk bertanya, tapi acungkan tangan ya. Acungkan tangan, nanti dipandu oleh moderator, acungkan tangan, keluarkan gagasannya, bukan pertanyaan. Keluarkan ide gagasannya. Dan ide gagasan itulah yang mesti dikeluarkan oleh teman-teman, dilatih dari mulai sekarang sebelum teman-teman terjun ke masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan lanjutkan diskusi. Dan kalau seandainya sudah selesai, ya ditutup saja dengan doa nanti ya. Saya akan tetap memantau sambil melaporkan data teman-teman kepada diksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas penyampaian gagasan, tambahan, dan masukan positif bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi wawasan baru bagi kita semua serta motivasi bagi kita. Baik, untuk sesi selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi. Jika di antara teman-teman sekalian ada yang ingin menyampaikan gagasannya terkait materi kali ini, saya persilahkan. Kalau nggak ada atau telat ditunjuk saja. Tapi tidak bertanya, tapi konsep yang ada dalam pikirannya yang mesti dikeluarkan. Oke, baik, Pak. Izin masuk, moderator. Silakan, Umi. Di sini saya masih mengganjal gitu ya. Apakah berarti tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang relawan. Saya menangkap berarti relawan dalam organisasi nirlaba ini memiliki kesamaan dengan pemuda filantropi karena sama-sama untuk kemaslahatan bersama, saling membantu, saling memberi, saling melindungi, terus menyalurkan dana, menyalurkan tenaga, dan lain-lain. Apakah ada perbedaan spesifik gitu antara relawan di organisasi nirlaba ini dengan pemuda filantropi gitu? Mohon penjelasannya kelompok 5. Nifa kan membandingkan pemuda filantropi itu ya. Mungkin Iya, Pak. teman-teman yang lain belum dapat info ya. Pemuda filantropi itu seperti apa sih kerjanya? Apa yang dikerjakan? Coba disampaikan. Kalau pas waktu matkul filantropi menjelaskan bahwa pemuda filantropi itu hampir mirip, Pak, dengan pengertian relawan gitu, sama-sama saling membantu orang lain, rela membantu, saling memberi, terus menyalurkan dana dan lain-lain. Apakah ada perbedaan gitu, Pak, yang saya tanyakan antara relawan dengan pemuda filantropi gitu? Gimana ya? Ayo yang lain silakan. Bagi pemateri ataupun teman-teman yang lain yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Teh Nifa, mungkin bisa menyampaikan gagasannya. Baik itu dari kelompok 8 maupun dari teman-teman lainnya.
Ya, saya izin masuk, Bu Moderator. Baik, silakan Pak Mahmud. Ya, tapi saya tidak ingin membahas pertanyaan Teh Hanifa ya, karena ya menurut saya sama gitu ya, cuma beda bahasa doang. Filantropis sama nirlaba itu sama, cuma filantropi jenisnya, nirlaba itu kayak esensinya gitu. Sudah dijelaskan lah jauh-jauh hari sama Bapak, baik Bapak mata kuliah organisasi nirlaba ataupun Pak Haji Amin yang pas filantropi, ya sama lah gitu konsepnya. Nah, yang saya ingin share ya, saya tertarik sama gagasan Bapak ya, bahwasanya di dunia ini ada orang-orang yang punya ide gitu, tapi dia itu gak punya modal, jadi stagnan aja di situ gitu. Ada orang yang banyak uang, punya dana di mana-mana gitu, sumber daya, tapi ya dia gak punya ide, dia gak punya wawasan, jadi uangnya itu hanya tidak berputar gitu, hanya di situ-situ saja gitu. Nah, tapi ketika saya analisis Pak, ketika kita mengaktualisasikan diri keluar, maka kita itu harus selesai dengan diri kita sendiri gitu. Saya pernah baca sebuah teori pemenuhan kebutuhan, logika pemenuhan kebutuhan dari pendidikan kalau nggak salah. Jadi intinya kayak gini, ketika kita itu bisa berbagi kepada orang lain, itu menandakan bahwa kita selesai dengan diri kita sendiri. Contoh kalau dalam pedagogik ya, seorang anak ketika dia itu mempunyai tipikal berbagi, sharing kepada orang lainnya, berbagi kasih sayang gitu kepada teman-temannya, itu karena dia itu sudah penuh gitu. Penuh dalam artian dia kasih sayang orang tuanya terhadap dirinya sendiri itu sudah penuh. Jadi ketika saya tidak membutuhkan kasih sayang lagi, tidak memerlukan kasih sayang kepada orang lain, berbagi pada orang lain seperti itu. Nah, anaknya tidak kurang kasih sayang kepada orang tuanya, maka imbasnya itu dia akan caper gitu ke orang lain, karena ya dia masih butuh gitu kasih sayang kepada dari orang tuanya, tetapi tidak dipenuhi, maka dia mencari pada aspek luar gitu. Nah, kaitannya dengan ini bahwa menurut saya ketika kita itu bisa mengaktualisasikan diri kepada orang lain gitu, bisa berbagi kayak tadi kan, wah sangat luar biasa ya konsepnya. Tapi ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, maka optimalan kerja saya pasti tidak akan optimal, karena ya saya pernah baca di sebuah artikel, namanya itu Gracie Terry, dia itu seorang volunteering ya, seorang organisator ya yang luar biasa di US. Dia itu seorang anak dari seorang konglomerat, mempunyai hampir 90% kekayaannya itu disumbangkan kepada organisasi filantropi gitu, organisasi nirlaba, organisasi sosial, karena yang dia rasakan ketika kita mempunyai segalanya, bisa membeli apapun, tapi rasanya dia pikir bahwasanya abstrak. Nah, suatu yang abstrak itu, motivasinya itu ya gimana ya, hanya dan sebagainya. Jadi saya tekankan gitu, berkontribusi pada organisasi luar, ya kita harus selesai dulu pada diri kita sendiri, baru kita bisa merambah ke hal yang lain. Mungkin seperti itu Teh Laila, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa atas gagasannya, Kang Mahmud. Mungkin untuk pertanyaan dari Umi nih, Pak. Tadi setidaknya sudah cukup terjawab dari apa yang disampaikan oleh Kang Mahmud.
Dan untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang masih ingin menyampaikan gagasannya mengenai materi kali ini, saya persilahkan. Oh, ini di kolom chat ada chat dari Teh Neni, izin bertanya. Baik, kepada Teh Neni saya persilahkan. Ayo responnya cepat, ayo. Memang agak susah sih kalau diajak mikir. Kalau maksud diajak mikir itu mengeluarkan ide, gagasan, keinginan, konsepnya itu agak susah. Nah, coba dimulai sekarang dipaksa. Nah, silakan Bu Neni. Sembari menunggu pertanyaan dari Teh Neni, mungkin dari teman-teman kelompok 8 ada yang ingin menyampaikan gagasannya atau merespon gagasan dari Kang Mahmud yang tadi disampaikan tadi. Oke, saya sedikit masuk nih ya, Kang Mahmud bagus tuh, ide bacaan-bacaan itu bagus, luar biasa. Kalau dalam saya kadang-kadang menonton di YouTube ya, kajiannya Ihya Ulumuddin, baik itu yang dikaji oleh siapa? Oleh Abdur Abdallah ataupun Profesor yang dari Cirebon itu siapa? Buya Syakur dan sebagainya. Begini, konsepnya sederhana ternyata. Konsepnya ya, bukan prakteknya memang agak rumit juga. Jadi pikirkan banyak orang, maka orang banyak akan memikirkanmu. Bagilah banyak orang, maka akan banyak orang membagimu. Jadi kalau dulu saya pernah menyampaikan, nggak tahu di kelas ini, presiden tuh bisa jadi nggak mikirin gajinya sendiri, mau naik, enggak. Tapi dia memikirkan banyak proyek, lalu proyek itulah yang akan memikirkan dia. Akhirnya gajinya gede juga. Sampingannya lebih gede kan, gaji presiden cuma segitu aja. Anggota dewan bisa jadi gajinya cuma segitu saja. Tapi ketika dia memikirkan banyak orang, lalu ingin dibangun orang banyak itu, lalu banyak orang yang memikirkan ingin membangun itu, maka dia pun juga akan masuk pada bagian itu. Dan konsepnya begini, kalau engkau ingin kaya, maka siap-siaplah untuk berbagi kepada yang lain. Maka Tuhan pasti akan mengkayakan. Jadi kalau ingin kaya, siap-siap untuk berbagi. Sebab nanti begini konsepnya. Kalau Mahmud adalah sebagai seorang donatur ya di berbagai lembaga, anggaplah anak yatim dan lain sebagainya. Lalu ceritanya Tuhan tuh nanti akan kasihan kalau seandainya rezeki Mahmud itu dikurangi. Kenapa? Karena Mahmud banyak berbagi kepada yang lain. Jadi tarikannya begitu. Jadi kan kita kadang berpikir kalau kita keluarin uang nanti kita mana kan gitu ya. Kita mana kan gitu. Nanti kita cukup enggak ya gitu. Padahal konsepnya Tuhan tuh akan berpikir begini, ini husnudonnya ya. Jadi Tuhan tuh akan memberikan banyak rezeki kalau kita memberikan banyak rezeki juga. Jadi orang kaya itu adalah orang yang mampu berbagi kepada banyak orang, maka Tuhan akan memperbanyak rezeki. Itu. Ya, jadi bukan narik dari Tuhan lalu kita pegang. Maka itu akan stres. Gitu ya. Akan tetapi mestinya meminta yang banyak kepada Tuhan dan bagikan kepada yang lain. Karena nanti Tuhan tidak akan menyetop ya, aliran rezekinya itu kepada teman-teman, kepada kita, kalau kita mengalirkan kembali kepada yang lain. Konsep Islam kan Islami banget kan? Konsep Islam juga begitu. Jadi tidak ada istilah rezeki ditahan, disimpan. Gitu. Kalau konsep agak nyeleneh nih, tapi ini kan NIPAS ya. Kalau NIPA ingin
ringan bebannya dalam menangani. ini hanya cerita ilustrasi ya, Nipa ya. Kan Nipa udah punya pengalaman banyak tuh. Kalau kita ingin ringan beban kita, maka bagikan beban itu kepada yang lain, kan gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mau berbagi, kan itu masalahnya. Ya. Bayangkan kalau seandainya kita harus ini saya ingin apa ya, karena agak menarik juga sih dicontohkan seperti ini, walaupun ada contoh yang lain. Bisa memakai contoh yang lain. Tapi jangan tersinggung nih Pak, karena memang ini hanya ilustrasi saja. Iya Pak. Kalau kadang kita ngurusin rumah ya capek ya, mulai ngurus anak ya, ngurus nyuci dan lain sebagainya yang ada di rumah itu, kadang memang kita kecapean juga. Ada konsep berbagi nggak? Ada. Konsep berbaginya seperti apa? Kadang kita tidak mengerjakan pekerjaan yang mestinya kita kerjakan, bahkan sebagian besar yang lebih banyak kita kerjakan, tapi sebagian sisihkan pada orang lain. Biasanya kan menggaji PRT ya, pembantu rumah tangga itu siapa sih lembutnya? ART Pak. ART Pak. ART Pak. IRT ya, bukan Pak RT. ART Pak. Asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga. Nah, bagikan ke asisten rumah tangga kan, jadi pekerjaan kita nyapu nggak mesti lagi, nyuci piring nggak mesti lagi, nyetrika nggak mesti lagi. Tapi kita kan resikonya berbagi juga. Tapi pekerjaan kita menjadi berkurang. Ya. Tapi ada juga ya supaya ringan ya, berbakti pada suami supaya saya tidak terlalu capek dan sebagainya. Coba yang lain ada yang siap nggak ngurus suami saya? Walaupun ada nyeleneh gitu kan. Banyak perempuan nggak suka banget gitu. Mahmud mah serius aja. Ini konsep-konsep yang seperti ini sebenarnya tidak mesti ya pada contoh-contoh yang nyeleneh itu. Tapi pada konsep yang lain pun jalan. Dan kita terus terang saja, tangan kita hanya 2 ya. Raga kita hanya 1. Untuk melayani satu pekerjaan saja, padahal banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, lalu siapa yang harus mengerjakan? Kalau mau di-tackle oleh kita semua, ya apa resikonya? Kita tidak menikmati kehidupan ini, kita tidak menikmati ibadah ini, kita tidak menikmati berorganisasi ini. Akan tapi bagikan ke yang lain, dan itu adalah kemestian yang dimiliki atau keahlian yang mesti dimiliki oleh anak MD. Jadi jika ingin kaya, maka konsepnya sederhana gini, bahwa kita tuh besar bukan oleh diri kita sendiri, kita tuh besar oleh orang lain. Maka solusinya besarkan orang lain, maka kita pun juga akan besar. Gitu ya. Kan besarnya orang tua karena membesarkan anak-anaknya, lalu kemudian hari anak-anaknya membesarkan orang tuanya. Dengan apa? Dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, dengan sanjungannya, dan sebagainya. Begitu. Nah, ya, itu konsep umumnya. Kalau konsep khususnya tadi, kalau terlalu capek sendirian, bagilah pada yang lain. Tapi itu buat apa sih? Konsep lain agak nyeleneh sih, tapi unik lah. Ya, buat pikiran-pikiran kita jangan sampai terlalu rumit ya, terlalu kaku. Kira-kira begitu ya. Silakan lanjutkan. Kalau seandainya ada waktu, kalau sudah cukup waktunya ditutup saja ya. Karena saya harus sudah masuk ke kelas lain. Baik, terima kasih banyak Bapak atas respon yang luar biasa terhadap gagasan dari Kang Mahmud. Mengingat waktu diskusi kita yang terbatas ya, mungkin diskusi hari ini kita cukupkan saja. Kepada teman-teman yang memang masih memiliki pertanyaan ataupun belum memahami materi hari ini, mungkin bisa disampaikan di luar forum. Dan untuk mengakhiri diskusi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan membacakan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih mukanya yang telah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan kali ini. Saya apresiasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gak ada sesi screenshot Close dulu. ya. Langsung baik. Ya, Screenshot siapa? Kang Fatur. Yang Ya. Fatur screen. Yang mohon cam.